Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda lillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi sahbihi ajma'in. Allahumma ya fattah ala Allahi tawakkalna rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma ftah lana bi futuhil arifin. Allahumma amin. Pemirsa yang berbahagia rahimakumullah, adab itu dari sisi sehari-hari biasa kita dengar, adabnya santun, sopan santun, ramah, lembut, itu dari kata-kata sehari-hari. Adab dari sisi bahasa bermakna akhlak, ya identik, dia sama. Perilaku lahir batin itu akhlak, itu adab. Adabani Rabbi, kata Nabi, Allah mengajarkan adab kepadaku menjadi baiklah akhlakku. Nah, adab dan akhlak itu dia terjadi apabila sesuatu perilaku itu diulang-ulang dan diulang-ulang. Sesuatu perilaku kalau kita biasa makan tangan kiri diulang-ulang, itu sampai itu makannya tangan kiri. Gitu dia. Jadi adab dan akhlak itu sesuatu yang diulang-ulang, sebab itu proses, perlu latihan. Saya buat ilustrasi sebelum kita fokus kepada adab terhadap diri. Saya buat ilustrasi gini. Saya pernah baca tulisan Andri Wongso, seorang motivator. Dalam bukunya Wisdom and Success, beliau cerita seorang panglima pada zaman dulu. Panglima dia piawai, lalu dia minta kepada rakyatnya berkumpul di tengah lapang, kemudian ia minta, ambilkan saya panah ya, busur ya, dan 100 anak panah. Kemudian lalu dengan jarak yang sudah ditentukan jauhnya, setiap panglima memanah sasaran tepat, dan sampai 100 anak panah semua tepat. Maka rakyat yang menyaksikan tepuk tangan semua. Panglima hebat. Bisa bayangkan 100 anak panah tepat sasaran. Tiba-tiba di tengah gemuruh rakyat yang senang dan gembira dan bangga itu, muncul kakek tua penjual minyak tanah. Lalu ia berkata di tengah orang banyak, "Tuan Panglima, apa yang Tuan lakukan itu hal yang biasa saja." Di tengah orang menyatakan luar biasa, tapi justru kakek tua ini menyatakan itu hal yang biasa saja. Lalu orang menjadi perhatian kakek tua hanya sekedar penjual minyak tanah. Lalu kakek tua ini dia naik di atas sebuah tempat yang tinggi, minyak itu dia ambil dalam sebuah, katakanlah kalau sekarang gayung, ember kecil, tempat air itu, tempat ini ambil. Kemudian dia ambil botol, kemudian dari tempat yang tinggi ia ambil minyak itu, ia masukkan dari atas, dan tetesan air itu terus masuk ke dalam lubang botol sampai minyak itu habis. Tidak ada setetes air minyak itu pun yang keluar dari lubang botol, dan semua itu masuk. Semua orang menyaksikan, loh, ini juga hebat nih. Akhirnya kakek penjual minyak berkata, kira-kira kalau bahasa yang orang kampung ya, tapi bisa bahasa Inggris supaya dia. Lalu dia berkata, habit is strong,
Sesuatu yang diulang-ulang itu adalah kekuatan. Jadi kalau begitu akhlak itu kekuatan. Kalau itu menjadi akhlak, kalau sesuatu itu diulang-ulang. Jadi akhlak itu terjadi karena diulang-ulang. Kalau kita kaget, kita duduk, kemudian tiba-tiba kagum menyaksikan ciptaan Tuhan, spontan keluar subhanallah, itu akhlak. Ya. Tapi sebaliknya ada akhlak buruk. Kalau orang Banjar muncul keluar, cukup bahalang, entah apa artinya juga itu, cukup bahalang. Jadi kalau yang kaget, ada kan gitu kan, yang Banjar kampungan bukan Banjar kota itu. Jadi cukup bahalang, macam-macam kelatah keluar. Nah itu akhlak tuh, karena dia terlatih kebiasaan macam itu. Jadi kalau begitu akhlak itu harus dibentuk lewat proses latihan. Latihan itu disebut juga riyadhah. Gitu riyadhah. Kalau orang membentuk ingin ototnya kuat, maka ia harus latih angkat besi tiap hari. Maka apa yang terjadi, seorang wanita lembut itu kalau angkat besi tiap hari 10 kilo, kira-kira 10 kilo sampai 1 bulan membentuk otot. Nah perilaku juga begitu. Perilaku yang muncul dari sikap mental, dari pikiran, dari emosi, itu kalau diulang-ulang membentuk menjadi akhlak, lalu menjadi bahasa umum tabiat. Sudah tabiatnya, orangnya kasar, orangnya beringas, reaksioner, emosional, pendendam, sombong, serakah, pembualan, ujungan, iya-iyanya, pekijilnya, gede rosok. Gede apa lagi? Itu karena kebiasaannya diulang-ulang. Nah, jadi kembali, adab atau akhlak itu adalah sesuatu yang harus diulang-ulang karena kebiasaan diulang-ulang menjadi sebuah kebiasaan. Jadi kalau begitu, adab atau akhlak itu ia bisa diolah menjadi sebuah kebiasaan, bisa diolah. Bisa juga ia terbentuk oleh kultur kebiasaan di luar dirinya dan ia tidak paham. Orang yang tinggal di keluarga yang kasar, ia tidak punya sikap kritis berwawasan, nanti terbentuklah kebiasaan kasar, nanti menjadi biasa dia. Kalau tidak membuka wawasan, tidak bisa hijrah, dia merasa dia sudah paling berakhlak, padahal orang lain ada yang lebih mulia lagi. Jadi kayak kodok dalam tempurung, biasanya kodok itu merasa besar padahal di dalam tempurung. Jadi pribadi itu bisa dibentuk oleh sebuah kultur, keluarga, lingkungan, panca indera yang dilihat itu bisa membentuk. Tapi bisa diolah atas dasar kesadaran. Sebab itu proses pendidikan dalam mereka membantu membangun akhlak itu. Kemudian akhlak bisa kita bagi secara global, ada akhlak terpuji dan ada akhlak tercela. Akhlak tercela yang saya sebut tadi, yang contoh yang bahasa Inggris Samarinda tadi, pembualan segala macam. Nah, akhlak tercela atau adab terpuji dan tercela itu adab itu, akhlak itu dibagi dua, terpuji dan tercela. Terpuji banyak, tercela juga banyak. Terpuji antara lain rendah hati, tawadhu, rendah hati, kemudian ikhlas. Akhlak batin loh itu. Ikhlas itu perilaku batin. Ikhlas. Jadi orang berkata ikhlas itu bisa belum tentu ikhlas. Karena ikhlas bukan disuarakan, dia di dalam. Bersih karena Allah. Dia bukan karena makhluk. Jujur. Jujur itu kan juga di dalam lah. Saya jujur kok, ini buktinya jujur, tapi tidak jujur dia. Itu perilaku di dalam akhlak batin. Rendah hati itu bukan rendah diri, rendah hati itu merasa hina di hadapan Allah. Itu akhlak itu. Ingin kembali kepada Allah kalau berbuat dosa dan maksiat, sadar, tobat, makom tobat, sadar kalau dia berbuat salah, selalu merasa, lalu sering diucapkan dengan kalimat-kalimat yang dihayati, astagfirullahaladzim. Itu akhlak-akhlak terpuji. Merasakan sedikit, pemberian sedikit tapi yang merasa banyak, begitu kata Quraisy, itu syukur.
Sebenarnya sedikit bagi orang lain, tapi dia merasa banyak, itu syukur. Allah beri sedikit, tapi dia merasa banyak, nah itu syukur itu. Kemudian ada lagi kemampuan mengendalikan diri, sabar. Hanif, kecenderungan kepada kebenaran sejati. Jadi banyak akhlak-akhlak mulia dan akhlak-akhlak terpuji. Kaitannya dengan diri kita, salah satunya adalah saya ingin memfokuskan, salah satunya adalah adab terhadap diri kita sendiri adalah mampukah kita sabar terhadap diri kita sendiri. Karena bulan puasa ini banyak diajarkan tentang sabar. Bulan Ramadan ini sabar dalam beribadah. Bisa bayangkan loh, sholat tarawih ya, yang beberapa tempat yang ada tak? Ya, jadi tidak sabar dalam sholat. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau syukur kalau bacaannya baik, betul tajwidnya, makhrajnya. Tapi kalau ngebut tanpa tanda lalu lintas, yang panjang dibaca pendek, yang pendek dibaca panjang, ya, yang idgham, yang nah itu pelanggaran-pelanggaran. Jadi tidak sabar di dalam ibadah sholat. Jadi perlu sabar. Sholat itu perlu sabar. Ista'inu bisabri wassalah. Ista'inu, meminta tolonglah kepada Allah, hai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah, dengan sabar dan salat. Fa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Memang salat itu berat kecuali orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk itu alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi orang yang khusyuk itu yang meyakini hadir Allah dan bertemu Allah. Sekarang ia merasakan Allah Maha Hadir, meliputi segala sesuatu dan lebih dekat dari urat nadi. Merasakan, bukan memahami. Sebab kalau pemahaman nanti bisa membayangkan, tapi kalau merasakan itu sama dengan kalau madu. Madu itu dirasakan kan? Bisa menerangkan manisnya madu? Tidak bisa. Tapi bisa dirasakan. Yang merasakan madu, diterangkan madu, sudah paham, tidak perlu diterangkan, sudah paham. Itu sudah unsur zauq, unsur rasa spiritual. Jadi salat itu perlu sabar, perlu, dan setiap orang melakukan kesabaran dalam dirinya ketika menghadap Tuhannya. Itu sabar dalam ibadah. Dan itu sabar dimulai dari setiap orang kita menghadap Tuhan, ya sabar. Sabar dalam menerima penderitaan, sesuatu yang tidak menyenangkan, musibah, penderitaan, corona, itu perlu sabar sekarang itu. Perlu analisa. Lalu kesabaran yang penuh analisa, maka sabarnya itu kehati-hatiannya dengan terkendali. Sabar terhadap penderitaan. Quran menyebut, dalam Quran disebut sabaran dalam penderitaan itu, musibah itu disebut sebagai idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okay. Jadi wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapakah orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah, orang-orang yang sabar itu kalau ditimpa musibah, qalu, mereka berkata dan menghayati perkataan itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita ini milik Allah dan kembali kepadanya. Merasa tidak memiliki. Jadi kesabaran yang puncak spiritualnya itu adalah tingkat rumusannya merasa tidak memiliki dan tidak merasa memiliki, tidak merasa dimiliki dan memiliki apapun kecuali hanya merasa memiliki dan dimiliki oleh Allah, dan itu dilatih. Susah ya, dilatih. Merasa tidak memiliki, sebab kalau merasa memiliki diambil itu stres. Tapi kalau merasa tidak memiliki dan tidak merasa dimiliki oleh apapun dan siapapun kecuali hanya merasa dimiliki dan memiliki Allah, kita menjadi orang yang apa ya, transendental ya, lepas dari ruang dan waktu.
kita tenggelam ke dalam keilahian yang mendalam, tidak merasa memiliki dan tidak merasa dimiliki, kecuali hanya merasa memiliki dan dimiliki oleh Allah. Jadi tidak ada beban jadinya. Dan itu perlu latihan rohani ya, olah rohani. Bahasa saya menggunakan itu, olah rohani, melakukan olah rohani, merasakan. Kalau kita bertanya napas yang kita ada dalam ini, napas siapa sih yang menggerakkan gitu kan ya? Sel-sel dalam tubuh kita yang katanya sekian triliun sel ini, siapa sih yang menggerakkan? Dokter sendiri juga meninggal toh, yang ahli sel juga dokternya meninggal, ahli jantung ada katanya dokter ahli jantung meninggalnya justru jantungnya sendiri yang kena gitu. Itu menunjukkan bahwa pemilik sejati itu hanya Allah. Jadi ada sabar di dalam penderitaan musibah, sabar di dalam beribadah, kemudian ada lagi juga jangan lupa sabar di dalam berbuat dosa dan maksiat. Sabar dalam berbuat dosa dan maksiat, sabar dalam berbuat dosa dan maksiat itu juga masya Allah di sana sini bermacam kemaksiatan, tapi ada orang bisa sabar, ia mengendalikan diri, ia tidak larut ke sana. Saya biasa menggunakan istilah teori imbas. Siapa dekat dengan api terimbas panas api, siapa dekat dengan es terimbas dingin es. Siapa dekat dengan orang yang suka berbuat maksiat, hati-hati, kita bisa terimbas. Kalau pribadi kita lemah, kita terimbas oleh pribadi kuat. Jadi kalau begitu, siapa dekat Allah, kita terimbas energi Allah. Dekat dengan sirah Rasulullah, kita terimbas sirah Rasulullah. Dekat dengan orang-orang yang dilaknat Allah, kita bisa terimbas. Jadi perlu pengendalian diri untuk mengendalikan diri untuk tidak terimbas berbuat maksiat. Termasuk yang berikutnya, jangan lupa juga sabar di dalam nikmat. Ini juga perlu bab alhaakumut takatsur, nikmat yang kau peroleh sebanyak-banyak itu membuat kalian lalai. Jadi tidak sabar menerima nikmat. Ada orang sabar dalam menderita tetapi tidak sabar menerima nikmat. Sudah tinggal berapa menit lagi? Masih? Nah, saya buat ilustrasi. Ini sabar dalam nikmat nih. Ada penelitian seorang psikolog. Anak-anak umur 4 tahun dikumpulkan. Kemudian lalu oleh ibu guru diberikan makanan yang merangsang anak-anak itu, selera tinggi untuk ia nanti akan rebutan mengambil makan itu. Kata ibu guru, anak-anak, ini makanan kita bagi untuk kalian semua. Nanti saya tinggalkan. Siapa yang bisa tidak makan, menunggu sampai saya datang baru makan, nanti saya berikan hadiah. Tapi kalau engkau makan juga saya belum datang, tidak apa-apa, boleh. Cuma siapa yang bisa menunggu sampai saya datang, saya berikan hadiah. Oh, semua anak-anak umur 4 tahun itu playgroup ya? PAUD ya, bukan PUAT ya. PAUD. Anak-anak PAUD itu dikasih makanan, kira-kira apa ya makanan yang paling enak anak-anak itu? Coklat ya? Apa? Es krim. Kalau kebab lain mungkin ya, seleranya kebab, namanya juga kebab, kayaknya kebesaran. Kasih semua. Oh, anak-anak melihat makanan yang sangat mengerti. Itu perilaku anak-anak sudah beda macam-macam. Lalu ibu guru menyatakan, anak-anak, saya tinggalkan sekarang. Kalian boleh makan, boleh minum, tapi siapa yang bisa menunda sampai saya datang, saya beri hadiah. Semua anak-anak setuju. Ditinggal oleh ibu guru. Apa yang terjadi perilaku anak? Diperhatikan oleh pengamat, peneliti mengamati. Anak-anak itu perilakunya macam-macam. Yang tidak sabar banyak. Udah, makan aja, minum aja, habis. Ada yang mencoba bertahan, dia gini sambil sedikit-sedikit. Tapi dia menahan, berusaha. Nah, ada lagi yang coba nyanyi-nyanyi, mengalihkan perhatian, nunggu ibu guru datang. Ya nyanyi aja dia. Nyanyi apa? Potong bebek nyanyi zaman dulu tuh ya. Anak TK sekarang apa nyanyinya itu? Nyanyi-nyanyi. Ada yang coba dia bermain, nunggu aja, nunggu. Ibu guru dia memperhatikan dari jauh, lucu-lucu semua anak itu. Sebagian besar tidak bisa menunda.
sampai sengaja oleh ibu guru ditunda datang lagi. Akhirnya katakanlah kalau ada 40 anak itu yang bisa hanya 1-2 saja yang bisa bertahan, yang gigih. Saya akan tunggu sampai ibu guru datang. Datang ibu gurunya, yang katakanlah hanya 2 orang, kasih hadiah. Yang 38 KO semua. Diambil kesimpulan. Apa kesimpulan? Kesimpulannya, anak yang mampu menunda kesenangan sesaat untuk memperoleh kesenangan yang lebih besar di belakang hari, itulah orang yang cerdas emosionalnya. Jadi kecerdasan emosional itu salah satu ukurannya adalah sabar untuk menunda kenikmatan dalam rangka memperoleh kenikmatan yang lebih besar. Sebab banyak kan yang tidak sabar menerima nikmat itu secara intelektual, akademisnya S3, profesor dan sebagainya, tapi tidak sabar menerima nikmat. Ujungnya ditangkap oleh Komisi Pemberantasan. Dah paham semua tuh. Tidak sabar. Ini haram, ini halal. Semua kenikmatan ini. Nah, puasa kan dilatih untuk menunda dari jam sekian, sampai jam sekian, dari subuh sampai dengan nanti maghrib. Ini semua ini halal loh makanan itu, bukan haram. Tapi jangan dimakan dulu, tunda dulu. Kemampuan menunda sampai nanti maghrib itu namanya sabar terhadap nikmat. Nah, orang yang sabar terhadap nikmat ini disebut sebagai kecerdasan emosional. Dalam penelitian berikutnya, anak-anak yang tadi berhasil menunda makan itu diteliti perkembangan berikutnya sampai dewasa, ternyata dia memang orang yang pantas menjadi pemimpin. Jadi kecerdasan emosional itu orang yang mampu mengendalikan emosinya, dia pemimpin. Jadi tidak hanya kecerdasan intelektual. Itu sabar terhadap nikmat. Orang yang tidak sabar itu mengambil keputusan secara emosional, dia nanti kejebak. Masih ada waktu? Masih. Ya, saya ambil satu kutipan dari Andre Wongso lagi. Bapak dan anak, satu keluarga. Lalu bapaknya keluar dari rumah, anaknya juga keluar. Pulang malam hari. Anaknya ingin buat kejutan. Anaknya masuk dalam rumah dan ia masuk dalam WC. Tidak berapa lama bapaknya datang juga. Lihat WC-nya rupanya dari luar rumah itu kelihatan ada lampu. Bapaknya curiga, ini bisa ada maling ini di dalam. Si anak ingin buat kejutan. Ia tidak tahu apa-apa, ia cuma ingin buat kejutan. Ketika bapaknya datang dalam WC, ia langsung teriak. Bapaknya yang kebetulan petugas negara, ia bawa pistol. Pikirannya hanyalah ada maling di dalam rumah, di dalam WC. Tanpa ia berpikir panjang, teriakan anak dalam WC anaknya itu langsung dia tembak. Setelah dia tembak, ia buka, anaknya yang tertembak. Keputusan menembak itu adalah emosi. Ia tanpa menganalisa lewat mata. Mestinya lewat mata menganalisa orang itu siapa sih. Lihat dengan mata, lihat betul-betul anakku. Ia tidak akan tembak. Tapi karena tindakannya emosional, ia mengambil keputusan atas dasar tidak sabar dan tidak tenang, tidak atas dasar analisa. Ia mengambil keputusan, akhirnya ia menembak anaknya sendiri. Ini sikap yang tidak cerdas secara emosional. Jadi saya ambil kesimpulan awal, perilaku, adab, akhlak itu harus diolah dan diulang-ulang agar masuk ke dalam alam pikiran bawah sadar menjadi sebuah gerakan refleks spontan. Jadi kalau diulang-ulang, bab itu dalam ajaran Islam banyak amalan-amalan keagamaan yang terus diulang-ulang. Sebab ada orang-orang yang bosan, diulang-ulang, kok begitu diulang-ulang, berdoa kok diulang-ulang, itu saja doanya diulang-ulang. Oh, Masya Allah.
Ada sumber riwayat yang menyatakan doa yang diulang-ulang itu kumpulan-kumpulan pahala sebagai tanda kehambaan. Adapun jawabannya itu menurut Allah, menurut rahasia Allah, ada jawaban langsung dijawab orang itu, ada jawabannya dialihkan dengan anugerah-anugerah lain, ada yang ditunda, ada yang dijadikan kumpulan-kumpulan pahala. Jadi diulang-ulang itu sesuatu yang baik, dan itu akhlak. Allahu Akbar. Ya begini aja dia, sama dengan sholat, rukuk begitu, sujud begitu, duduk antara dua sujud begitu, kemudian duduk tahiyat begitu, semua itu diulang-ulang. Mungkin yang tidak paham, yang tidak punya dasar ilmu kan protes, kok dalam sholat itu aja, kok tidak ada kreativitas, perlu ada perombakan-perombakan di sholat. Oh tidak boleh, shallu kama ra'aitumuni usalli. Dan saya pernah baca tahun berapa dulu, sekitar tahun 70-an, hikmah sholat dari sisi kesehatan, kalau tidak salah itu judulnya hikmah sholat dalam kesehatan, ditulis oleh Profesor Sabu, udah meninggal itu tahun 70-an. Saya beli di bukunya itu di toko kitab Indra di Jalan Temanggung Masjid Raya dulu. Saya ketika baca itu, sholat itu, seluruh gerakan sholat itu dari sisi kesehatan sangat luar biasa, mengagumkan loh itu. Duduk antara dua sujud, ruku, sujud, semua gerakan-gerakan itu dari sisi kesehatan ditulis oleh Profesor Sabu waktu itu. Cuma karena saya bukan orang kedokteran, tidak bisa menggunakan, menerangkan istilah-istilah medisnya itu. Itu dari sisi gerakan, belum lagi dari sisi psikis, belum lagi dari sisi spiritualitas. Coba saya buat contoh nih ya. Belum lagi sekarang ada yang namanya hipnosis. Sekarang ada lagi namanya hipnosolat. Solat itu merupakan hipnosis. Kita kenalkan hipnotis ya, yang dilakukan siapa itu, yang bisa direkayasa, yang kuya apa itu? Ya, uya apa kuya? Uya ya. Uya hipnotis itu. Itu ilmiah tuh. Kalau kita berpikir negatif itu yang kena nanti. Negatif, saya tidak bisa, itu yang kena. Ada riwayat menyebutkan seorang sahabat Nabi datang pada Nabi, ya Rasulullah, saya sakit ya Rasulullah, saya sakit parah ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau engkau sabar, engkau bersabar, engkau betar, dosamu gugur. Dia ngeluh pada, ya Rasulullah, sakit saya dia betul ya Allah, ya Rasulullah, sakit betul. Apa jawabnya? Kalau engkau berpikir begitu, itulah yang terjadi. Nah, itu sugesti. Jadi kalau kita berpikir negatif, itu yang kena. Sekarang hipnosolat, saya buat satu contoh. Salat itu harus sabar. Sekarang kita coba, saya praktekkan. Duduk antara dua sujud, semua doa di dalamnya dan diulang-ulang. Duduk antara dua sujud, kan ada doa tak? Rob, ada kata-kata Rob. Ya Allah, ya Tuhan pencipta. Rabbighfirli, ampuni hamba. Tapi syarat sugesti itu paham. Kalau tidak paham, tidak masuk. Harus ngerti, harus paham. Jadi ketika mengucapkan Rabbighfirli, ya Rabb, ampuni hamba, Rabbighfirli, warhamni, rahmati hamba. Seluruh sel dalam tubuh ini, napas kesadaran, intelektual kesadaran, seluruhnya ini karena rahmatmu ya Allah. Rabbighfirli, warhamni, rahmati hamba. Wajiburni, cukupkan kebutuhan hamba. Warfa'ni, angkat derajat hamba. Warfa'ni, warzukni, berikan hamba rezeki. Wahdini, berikan hamba hidayah, bimbingan. Wahdini wa'afini, sehatkan hamba. Kita masuk pengharapan mendalam. Wa'afini wa'fu anni, hapus segala kesalahan hamba. Itu berapa poin itu, dan itu diulang-ulang. Kalau itu diulang-ulang dan paham, semakin dalam pemahaman, sugestinya semakin kena. Dan apalagi Allah menyatakan, ana inda dhanni abdi, hadis qudsi, saya sesuai dengan prasangka hambaku kepada aku. Jadi kalau begitu, orang bisa sembuh ketika itu mengulang-ulang dan ia menghayati. Oh bisa? Bisa.
tergantung sejauh mana kekuatan sugesti kita, hakul yakinnya kepada Allah. Jadi tidak ilmu yakin, hakul, dan apalagi itu diulang-ulang kan. Berapa kali sehari diulang-ulang itu? Wajib diulang-ulang. Berapa kali? 17 kali. Coba membentuk akhlak itu. Rabbi firli. Sebab itu sholat menghapus dosa, betul. Kalau menghayati betul begitu dia. Sama dengan orang yang berkata saya bodoh, bungul, mondoh, tambuk. Bahasa Jawanya apa? Goblok. Ulang. Iya, kena dia nanti. Peluang cerdas enggak, harus belajar, harus membaca, harus diskusi, harus merenung, enggak lagi, karena sudah mensugesti saya bodoh, saya tidak bisa, saya oon ya bahasa ABG ya. Saya oon, saya bungul, ya kena dia. Jadi akhlak itu diulang-ulang. Akhlak terhadap pribadi kita begitu. Kalau kita biasa dengan orang lain, assalamualaikum, kepala nunduk, kelihatan tuh. Apa pada juga bukan kepala nunduk, assalamualaikum, assalamualaikum, hai, kelihatan tuh tipenya, hai. Tapi kalau monggo, biasanya monggo gitu ya, nggak ada kan monggo, nggak ada tak? Karena kebiasaan kalau sudah monggo pinara, pakai ini lagi, monggo, ini kelihatan nih. Jadi kebiasaan yang diulang-ulang. Sholat itu kebiasaan yang diulang-ulang, dan kalau dihayati memiliki efek positif terhadap diri kita. Jadi kembali, adab, akhlak terhadap diri sendiri, salah satunya adalah kemampuan mengendalikan diri, sabar dalam beribadah, sabar dalam menghadapi penderitaan hidup, dan sabar dalam segala bentuk kemaksiatan, sabar dalam menerima nikmat. Antara lain begitu. Masih ada? Cukup? Masih ada? Berapa lama lagi? 45 menit lagi ya? Iya. 30 menit ada jawab. Jadi ini berapa lagi? Ini masih 20 menit. 20 menit lagi ya? 20 menit baru nanti dialog ya? Oh ya, bagus. Oke. Itu sabar tadi ya. Jadi saya sudah buat contoh 2. Oke. Sabar dalam mengendalikan hawa nafsu. Masya Allah. Saya buat ilustrasi lagi ya. Ya. Seorang pemburu ular yang naik di atas sebuah gunung, di atas gunung penuh dengan salju. Ia menemukan seekor naga besar, ular naga besar, kaku terbujur, mati. Lalu pemburu ini ya kaget melihat besar betul ular ini, katakanlah ular naga besar. Karena ia susah mendapatkan semacam itu, karena memang pemburu ular, ia bawa dengan susah payah, ia bawa, lalu ia bawa ke pasar, ia bungkus, ia bawa ke pasar, ia panggil orang-orang semua. Tuan-tuan, siapa ingin menyaksikan ular naga besar yang belum pernah ada? Saya ingin perlihatkan kepada tuan-tuan, silakan datang. Lalu cerita singkat, orang-orang datang berkerumun. Kemudian sang pemburu ketika ia sudah berkumpul orang di sekitarnya, ia buka bungkusan bungkusan dari ular naga besar. Semua orang terkaget-kaget dan ngeri menyaksikan. Besar betul naga ini. Seirama dengan ular yang sudah dibuka besar, kemudian matahari mulai terbit, kemudian naik panas,
ular yang diselimuti oleh salju mencair saljunya, lama-lama ularnya bergerak. Ular naga besar bergerak, semua yang menonton kaget luar biasa. Dan tiba-tiba ular naga besar itu tidak hanya bergerak, ia lalu menyerang dan ia menelan sang pemburu ular. Ia telan sang pemburu ular. Dan ia telan, semua orang kaget, ia telan orang yang ada sekitarnya. Itulah ular naga besar yang kelihatannya mati, sebenarnya tidak mati. Nah, cerita ini dikutip dari tulisan Masnawi, salah seorang penyair besar itu, sudah lupa saya namanya, Jalaluddin Rumi, ya penulisnya. Kata Jalaluddin Rumi, itu adalah ular naga besar itu adalah gambaran hawa nafsu yang ada dalam diri manusia. Hawa nafsu ini tidak mati, kayak bulan puasa ini, ya tidak mati, ia hanya diselimuti oleh orang yang sabar. Tapi nanti ketika kesabaran tidak ada lagi, bulan puasa sudah tidak ada lagi, maka hawa nafsu ini kembali, dia akan ketika idul halal bihalal, yang semula tidak makan, wah sudah mulai itu ketupat, lontong, kebab, KFC, kicak, pisang ngolen, pisang gapit, pisang apa lagi? Udah serang terus itu. Begitulah orang yang tidak sabar itu seperti nafsu itu. Jadi ular naga besar itu nafsu yang ada dalam diri kita ini, dan itu berbahaya kalau tidak dikendalikan, tidak dibungkus, dia akan terus apa saja dia kasih, ia akan makan terus itu. Jadi ular naga besar itu adalah nafsu yang ada dalam diri kita manusia ini. Kalau tidak dikendalikan, tidak dilatih, dia berbahaya. Nafsu itu nafsu perut, ya, nafsu seksual. Nafsu perut suka makan, nafsu seksual suka kawin. Nah, itu yang katanya ditangkap ya, yang online itu ya, yang wanita online ya itu ya, panggilan kan ada di TV kan itu dulu itu orang yang tidak puasa, udah ya begitu sibuknya gitu. Jadi ada puasa, jadi naga besar itu adalah hawa nafsu yang ada dalam diri manusia. Hawa nafsu itu yang biasa dimiliki oleh hewan, binatang. Jadi nafsu binatang itu adalah nafsu perut, makan, ya biasa. Kalau sudah makan, apalagi berikutnya nafsu biologis, nafsu seksnya yang muncul berikutnya. Tidak tahu istri orang lain, tidak perlu halal haram, nanti dipeliharalah tempat-tempat maksiat itu dalam rangka menyalurkan nafsu itu. Nah, kemudian berikutnya jangan lupa lagi nafsu itu ada dalam setiap diri manusia, dan itu kalau dikendalikan ia masih berfungsi normal. Tapi kalau tidak bisa dikendalikan, tidak puasa, maka nafsu ini akan berbahaya seperti ular naga besar yang bisa menyerang dirinya sendiri dan menyerang orang lain. Nafsu di atas perut ini disebut dengan nafsu psikis, kejiwaan, marah, dendam, apalagi dengki, dengki, tidak suka. Oh maaf, sampai ulama zaman dulu saya baca di pengantar Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Imam Ghazali itu pada abad ke-11 dia lahir, dia kitab besarnya Ihya Ulumuddin yang memadukan antara fikih dan tasawuf. Nanti muncullah kitab Ihya Ulumuddinnya itu. Saya pernah baca Buya Hamka memberikan pengantar itu dalam tasawufnya itu, ya. Jadi tasawuf itu ada tasawuf filosofis itu liar, ada tasawuf akhlaki mengandalkan kepada akhlak, itu tasawuf akhlaki, tasawuf Qur'ani itu Quran, tasawuf sunni sunnah, tasawuf filosofis ini yang bisa liar, ini yang bisa membingungkan karena mengandalkan pada pemikiran filosofisnya. Tasawuf filosofis itu yang bisa liar, yang bisa membingungkan, dan bisa juga menyesatkan dia. Nah, Imam Ghazali ketika ia meninggal dunia, ya, ia meninggal dunia, kalau tidak hilap 100 tahun setelah beliau meninggal dunia, ada ulama
yang tidak suka kepada Imam Ghazali. Tidak suka. Jadi popularitas Imam Ghazali itu tidak disukai ulama. Ulama ini dekat dengan sultan. Begitu dekat dengan sultan, ia tidak suka kepada Imam Ghazali, lalu ia membuat fatwa. Karya Imam Ghazali itu menyesatkan. Mungkin kalau yang agak belakangan banyak hadis-hadis taib gitu ya. Kalaupun nanti diklarifikasi lagi. Sebab itu sang ulama ini, ulama besar ini dekat dengan sultan, meminta, memfatwakan, sebab itu karya Imam Ghazali itu harus dibakar. Nah, permintaan ulama yang dekat dengan penguasa ini dikabulkan oleh penguasa, kemudian dirazia. Singkat cerita, dikumpulkanlah kitab-kitab dari Imam Ghazali yang akan dibakar pada setelah sholat Jumat. Coba ini di atas rasio biasa nih. Ketika sudah dikumpulkan, selesai sholat Jumat akan dibakar. Ulama besar yang tidak suka kepada Imam Ghazali itu pada malam harinya malam Jumat, kan dibakar hari Jumat, malam harinya ulama yang dengki kepada Imam Ghazali ini, ia bermimpi, ia masuk ke dalam masjid, ia melihat ada Rasulullah dan ada Umar bin Khattab. Ketika ia masuk ke masjid Rasulullah, ada Rasulullah dan ada Umar, lalu ulama besar ini dia kaget melihat ada Rasulullah dan ada Umar bin Khattab. Tiba-tiba muncul Imam Ghazali dari balik pintu, lalu membawa tulisan karya Imam Ghazali, menyerahkan kepada Rasulullah dan Umar bin Khattab, lalu meminta, ya Rasulullah, tolong keadilanmu, kalau saya salah, adili saya. Singkat cerita, Rasulullah bersama Umar membaca, kemudian Rasulullah bersama Umar bin Khattab mengambil kesimpulan, ulama sultan itu sebenarnya dengki kepada Imam Ghazali. Lalu Rasulullah meminta kepada ulama yang dengki itu untuk maju ke depan. Rasulullah meminta, panggil Al-Gojo. Al-Gojo datang, Rasul meminta pukul ulama ini, dipukul 7 kali, saya ingat itu, dipukul 7 kali dengan cambuk. Setelah dipukul 7 kali dengan cambuk, lalu ulama ini terbangun dari tidurnya. Ternyata mimpi. Itu dalam Ihya Ulumuddin lah itu. Itu pengantarnya Buya Hamka tuh, Ihya Ulumuddin itu. Sertai penulisnya dengan Abu Hanifah. Bukan Ismail Yakub, bukan. Tadi ada juga versi Ismail Yakub. Kemudian setelah terbangun, apa yang terjadi? Pukulan yang dalam mimpi itu ternyata menjadi sebuah kenyataan. Ada bekas pukulan dan ulama itu sakit. Ia merintih dan ada bekas pukulan yang dia alami dalam mimpi. Sejak itu lalu ulama itu ia tahu diri kalau ia terdengki, tidak suka kepada popularitas Imam Ghazali. Lalu ia tobat, ia mempelajari karya-karya Imam Ghazali. Akhir hidupnya nanti ia menjadi orang yang rendah hati. Jadi tidak ada lagi perasaan dengki. Sampai diriwayatkan ketika meninggal dunia, ulama yang dengki ini, bekas pukulan itu masih ada, tapi perilakunya sudah berubah. Jadi kemampuan untuk mengendalikan diri terhadap dengki itu juga sabar untuk tidak melakukan maksiat batin. Dengki itu kan, dengki itu di mana? Di sini atau di kuping? Sini toh. Mulai, aduh sakit hatiku. Gagahnya, aduh sakit hatiku. Penampilannya kayak Roy Martin, aku kayak Roy Mardut. Tidak suka, gitu. Itu orang alim saja bisa terjadi dengki, apalagi yang di luar orang alim. Jadi pengendalian terhadap perbuatan-perbuatan maksiat di dalam batin kita ini, itu juga disebut dengan puasa. Ya, masih ada lagi? Berapa menit? 8 menit lagi. Ya, kembali. Maka kalau sudah orang itu melakukan dosa dan maksiat, salah satu adab akhlak orang yang bagus itu bukan orang yang tidak pernah salah.
Wah, itu. Orang yang bagus itu bukan orang yang tidak pernah salah. Orang yang bagus itu ialah orang yang melatih, membiasakan untuk istighfar. Karena kesalahan itu pasti bisa terjadi. Orang bagus bukan orang tidak pernah salah, tetapi istighfar. Banyak istighfar, memohon ampun kepada Allah. Allah menyebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Bersegeralah meminta ampun kepada Allah, bersegera, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, segeralah minta ampun kepada istighfar, dan akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Disediakan bagi orang yang bertakwa, uiddat lil muttaqin. Siapa yang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i, yang suka memberi. Apa saja ia beri, dalam keadaan susah dan dalam keadaan senang. Wad dharra'i alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidz, yang mampu mengendalikan marah emosinya, wal 'afina 'anil nas, dan yang mudah memaafkan. Wallahi yuhibbul muhsinin, dan Allah suka pada orang yang berbuat semacam baik semacam itu. Ayat berikutnya, orang yang bagus takwa itu ialah walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Orang yang bertakwa itu kalau ia melakukan fahisyah, keburukan, aw dzalamu anfusahum, dan ia melakukan kezaliman atas dirinya sendiri, dzakarullah, ya ingat Allah, fastaghfaru lidunubim, lalu ia istighfar pada Allah atas dosanya, walam yusirru ala ma falu, dan ia tidak mengulang lagi. Jadi kalau gitu, orang bagus itu ialah ia pernah melakukan sebuah kesalahan, dosa dan sebagainya, dan ia mohon ampun pada Allah, kemudian tidak mengulang lagi. Oh, itu ayatnya. Walam yusirru ala ma falu, walam yusirru ala ma falu, ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim, mereka mendapatkan ganjaran, mendapatkan ampunan dari Allah. Wa jannatin tajri min tahtihal anhar, dan mendapatkan surga. Jadi orang yang melatih istighfar, tapi istighfarnya itu bukan lisan ya. Coba ada juga istighfar tapi tidak dalam hati. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Apa artinya? Nggak tahu. Astagfirullah. Terus apa tadi maksudnya? Nggak tahu juga, cuma ikut-ikutan. Itu belum masuk. Istighfar itu ada kesadaran mendalam, mohon ampun, ada kesadaran penyesalan melakukan dosa, kemudian tidak mengulang lagi. Dan itu salah satu di antara adab terhadap diri sendiri. Kita pakai jam sana. Ya. Ini ya. Jadi kembali, salah satu di antara adab terhadap diri sendiri adalah taubat, banyak melakukan istighfar, karena orang yang baik ialah orang yang mampu meminta ampun kepada Allah kalau ia melakukan kesalahan, bukan orang yang tidak pernah salah. Jadi namanya manusia juga insan, mansia. Dari kata mansia menjadi bahasa Indonesia manusia, salah satunya adalah tempat orang itu bisa berbuat salah dan khilaf. Maka istighfar. Saya simpulkan, yang pertama, adab dalam bahasa sehari-hari berarti mengandung makna sopan santun, perilaku mulia, beradab, kurang adab. Jadi bahasa Indonesia, oh itu kurang adab katanya. Oh, itu artinya apa kalau bahasa lain kurang adab tuh? Kurang ajar ya gitu ya. Oh, itu. Tapi dari sisi bahasa, adab itu mengandung makna akhlak, perilaku lahir dan batin. Adabani Rabbi, Allah telah mengajarkan adab kepadaku, maka menjadi baiklah akhlakku, begitu kata Nabi. Kemudian adab dan akhlak itu ada bersifat lahir dan ada batin. Kemudian akhlak dan adab itu juga ada yang bersifat baik dan ada yang bersifat buruk. Salah satu adab terhadap diri sendiri adalah diantaranya adalah sabar terhadap diri sendiri. Sabar ketika kita beribadah, sabar ketika kita menerima ujian penderitaan, sabar ketika kita untuk tidak melakukan maksiat, tetapi jangan lupa juga sabar menerima nikmat. Karena banyak orang yang tidak sabar menerima nikmat. Ketika terima nikmat, dia sudah sombong. Ketika nikmat, ia tergesa-gesa untuk mendapatkan nikmat. Sehingga Allah mencela dalam Quran, alhaakumut takatsur, celakalah
orang yang lalai, alhaakumut takatsur. Kenikmatan yang engkau kumpulkan itu membuat kalian menjadi lalai dan lupa. Nanti kalau dia berhasil, dia sombong. Siapakah orang itu? Dikenal dalam Quran, wa Qaruna wa Fir'auna wa Haman. Qarun, Fir'aun, Haman. Istakbaru fil ardi, ya sombong di bumi ini karena merasa punya. Jadi ia tidak mengakui Tuhan. Malah Fir'aun menyatakan, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang tertinggi. Jadi tidak sabar menerima nikmat itu terlalu banyak, itu tergesa-gesa. Ketika dapat nikmat tergesa-gesa itu, maka tergesa-gesa itu juga bagian dari pekerjaan setan. Kita sering tidak sabar kan ketika menerima nikmat, aduh akhirnya tergesa-gesa, pegang ini malah salah pegang, tangkap ini malah salah. Itu sama dengan kalau yang satu tadi karena kaget takut sehingga ia tembak anaknya sendiri, karena ya emosi. Jadi emosi, tindakan emosi, mengambil keputusan tanpa analisa. Mestinya ia lihat dulu siapa itu, maling apa tidak. Dia langsung tembak saja karena kaget dan mengira itu maling, ya tembak, ternyata anaknya di dalam WC. Nah itu tindakan-tindakan emosional. Jadi manusia perlu untuk melakukan adab terhadap diri sendiri, ialah pengendalian diri. Dan yang terakhir tadi kita bicarakan, salah satu ciri orang yang tidak bisa mengendalikan emosi berbuat maksiat, maka kalau sudah terlanjur berbuat maksiat, ia harus melatih, membiasakan istighfar, banyak istighfar. Rasulullah istighfarnya banyak. Cuma istighfar yang bagus itu jangan sampai istighfar itu karena manusia. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ketika orang banyak astagfirullah, orang tidak ada tidur ya. Ketika ada orang astagfirullah. Lain lagi yang dipleset astaga, itu lain lagi kan. Astaga ada tak biasa dengar? Ada dulu astaga, astagfirullah dipotong gitu. Iya. Kira-kira demikian.
wabarakatuh.